Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di channel pribadi saya Al-Khair TV. Di kesempatan sore ini saya ingin melanjutkan konten penyakit kronis bernama waris yang sudah saya buka minggu lalu, dan pada kesempatan kali saya sudah berjanji untuk memberikan informasi. Yang pertama itu persyaratan apa saja yang Anda perlu lengkapi ketika mendaftarkan permohonan pendaftaran balik nama karena pewarisan. Sekali lagi saya ingatkan, masalah waris itu adalah masalah yang cukup serius, yang wajib Anda bicarakan, wajib Anda sepakati dan sampai mencapai kata sepakat dan mufakat. Dan setelah mufakat tersebut, jangan lupa untuk mengurusnya. Bukan karena tanah Anda akan diambil oleh orang atau bagaimana, tidak. Tapi lebih tepatnya itu masalah waris ini kalau sudah mencapai kesepakatan agar lebih menenangkan almarhum sih, saya lebih suka mengembang seperti itu. Nah, beliau atau almarhum atau pewaris sudah bekerja keras di dunia ini, membahagiakan semua anggota keluarganya, dan tentu juga ketika mereka para pewaris ini meninggalkan dunia, mereka juga ingin meninggalkan dengan tenang dan tidak menciptakan masalah baru lagi. Oke, kita langsung saja, nggih. Apa saja persyaratan permohonan yang perlu Anda lengkapi ketika Anda mendaftarkan permohonan nama karena waris? Sederhananya, ada sertifikat atas nama orang tua atau atas nama siapapun, dan ini sertifikat ini sudah meninggal. Nah, bagaimana cara untuk merubah namanya yang ada di sertifikat tersebut dari nama yang ada di sertifikat menjadi nama para ahli waris atau siapa yang berhak menerima waris tersebut? Sebenarnya kalau Anda mau lebih simpel, Anda tinggal membuka layanan Sentuh Tanahku, aplikasi Sentuh Tanahku di HP Anda masing-masing. Ketika Anda sudah menginstal, buka info layanan dan ketik pewarisan, maka akan muncul informasi. Tapi di sini saya akan lebih sedikit detail ya untuk menjelaskannya. Ada 7 persyaratan yang wajib Anda lengkapi, dan ada 2 persyaratan penguat istilahnya itu untuk menguatkan bahwa waris ini memang terjadi. Yang pertama, Anda perlu melengkapi formulir permohonan. Seperti ini ya. Formulir permohonan itu adalah lampiran Keputusan Kepala BPN RI nomor 1 tahun 2010. Formulir itu Anda isi. Anda juga bisa dapatkan formulir tersebut di kantor pertanahan. Itu yang pertama. Yang kedua, surat kuasa. Nah, jika Anda menguasakan pengurusannya ke orang lain, maka wajib Anda membuat surat kuasa. Surat kuasa dari siapa? Dari seluruh ahli waris ke salah satu orang. Surat kuasa ini juga penting mengingat biasanya kan waris itu kan banyak. Nah, tapi jika memang waris tersebut hanya diberikan ke satu orang, bisa dikuasakan ke memang si penerima waris tersebut sebagai pemohon. Itu yang kedua. Yang ketiga ya jelas Anda memerlukan sertifikat. Baik sertifikat yang masih analog konvensional seperti ini maupun sertifikat yang sudah elektronik. Tapi ingat, di Nusa Tenggara Barat setelah tanggal 4 Juli tahun 2024, kalau ada permohonan apapun terhadap sertifikat, apalagi ini peralihan waris, nanti outputnya itu adalah sertifikat elektronik. Jadi yang analog itu cepat atau lambat akan berubah dengan sendirinya, karena ada peristiwa atau perbuatan hukum terhadap sertifikat tersebut. Selanjutnya yang paling penting yaitu KTP dan KK atau bukti identitas dari si pewaris. Si ahli waris, bukan si pewaris. Bukti identitas ini dari KTP dan KK semuanya ya, semua ahli waris yang masih hidup itu wajib melengkapi fotokopi KTP dan KK-nya untuk mencocokkan dan menyesuaikan dengan keterangan waris yang dibuat. Dan ini biasanya sih formalnya itu dilegalisir di desa, atau enggak di Dukcapil untuk KTP-nya itu memastikan saja bahwa ini memang keaslian dari KTP tersebut. Terus yang kelima adalah surat keterangan waris itu sendiri. Yang paling penting, ini bahan pokoknya. Di segmen yang lain nanti saya akan mencoba menjelaskan tentang macam-macam dari surat waris tersebut, baik yang dikeluarkan oleh
produk oleh kantor desa maupun delegasi camat, yang dikeluarkan oleh notaris, yang dikeluarkan oleh pengadilan atau balai harta peninggalan. Itu berbeda-beda dan fungsinya juga, redaksinya berbeda-beda, kepentingannya juga berbeda-beda. Nanti di segmen yang lain saya akan menjelaskannya secara lebih detail. Intinya yang kelima ini adalah surat keterangan waris yang Anda punya. Biasanya sih surat pernyataan yang dinyatakan oleh para ahli waris, diketahui oleh kepala desa, disaksikan oleh 2 orang yang mengetahui tanah tersebut, dan diregistrasi oleh camat juga, diketahui oleh camat juga. Yang keenam itu kopi SPPT, bukti pajak tahunan bumi dan bangunannya. Dan yang ketujuh adalah BPHTB, yaitu bukti pajak atau bukti perolehan hak tanah dan bangunan yang dibebankan kepada si penerima waris. Besarannya 5% setelah mendapatkan pengurangan atau NPOT PKP sebesar 300 juta. Nanti penjelasan tentang ini ada di segmen yang lain, dan selanjutnya yang akan saya jelaskan tentang jenis-jenis pajak apa yang dibebankan ketika Anda melakukan pendaftaran permohonan peralihan hak atau pengurusan sertifikat. Itu dia. Dan tadi saya juga jelaskan ada 2 bukti penguat. Bukti penguat itu apa? Bukti penguat itu ya untuk menguatkan bahwa surat keterangan waris ini sah. Itu yang paling utama. Dan juga surat keterangan waris ini memang ya orang tersebut sudah meninggal. Yang pertama itu akte kematian. Akte kematian ini Anda bisa dapatkan di Dukcapil setelah membawa surat keterangan kematian dari desa. Anda yang pertama perlu membuatkan surat keterangan kematian desa atau rumah sakit yang mengeluarkan. Dan kemudian keterangan tersebut Anda bawa ke Dukcapil untuk dibuatkan akte kematian. Karena surat edaran kami yang terakhir, permohonan proses itu wajib melampirkan akte kematian dari Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten setempat. Ya, bukti penguat yang kedua adalah silsilah keluarga. Silsilah keluarga ini bagan yang menginformasikan kita siapa si pewaris, siapa pasangannya, dan berapa orang ahli waris yang diketahui oleh kepala desa dan camat, serta ada 2 orang saksi. Mungkin itu cukup yang saya jelaskan dari 7 persyaratan tersebut. Pada kesimpulannya, ada 7 persyaratan yang wajib Anda lengkapi ketika Anda melakukan permohonan baik nama karena pewarisan tersebut. Yang pertama itu formulir permohonan. Yang kedua itu surat kuasa apabila dikuasakan. Yang ketiga sertifikat asli. Yang keempat fotokopi identitas dari ahli waris, KK dan KTP semua ahli waris. Yang kelima itu adalah surat keterangan waris. Yang keenam adalah kopian dari SPPT, bukti pajak bumi bangunannya. Dan yang ketujuh adalah bukti bayar BPHTB. Dan Anda perlu juga melengkapi 2 bukti penguat dari suatu waris, yaitu akte kematian dari pewaris yang sudah meninggal dan ahli waris yang juga meninggal. Dan yang kedua itu adalah silsilah keluarga. Ini Anda lengkapi, wajib Anda bawa sebagai syarat umum ke kantor pertanahan lokasi di mana tanah waris tersebut berada. Cukup sekian di segmen yang pertama ini. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme dan apa saja langkah yang Anda harus lalui. Anda akan tempuh ketika mengurus permohonan baik nama karena waris, mulai dari musyawarah mufakatnya, dilanjutkan ke desa, dilanjutkan ke Dukcapil, dilanjutkan untuk membayar pajak di Dispenda biasanya, dan terakhir itu melakukan pendaftaran permohonan di kantor pertanahan lokasi tanah tersebut. Jadi nanti ya di segmen yang kedua. Ini cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.